Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga hari ini anak-anakku semuanya sehat dan ceria. Bertemu dengan Ustazah Norma lagi di pembelajaran kedua. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup dan pengamalan sila pertama Pancasila. Sudah siap? Oke. Di materi yang pertama, kita akan belajar perkembangbiakan makhluk hidup. Kemarin masih ada yang ingat tidak? Apa itu berkembang biak? Masih ada yang ingat? Nah, berkembang biak itu sama artinya bertambah banyak. Ya. Jadi, jumlah makhluk hidupnya akan bertambah banyak jika berkembang biak. Tujuannya ada yang masih ingat tidak? Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya. Kenapa harus dipertahankan? Karena untuk menjaga kelestarian perlu dipertahankan agar tidak punah. Agar tetap lestari. Cara berkembang biak hewan ada 3 cara. Yang pertama dengan bertelur atau disebut ovipar. Jadi induknya akan menghasilkan telur dan akan menetas di luar tubuh induk. Contohnya adalah hewan ayam. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Jadi induknya akan menghasilkan hewan langsung, tidak menghasilkan telur ya. Contohnya adalah sapi. Dan yang terakhir adalah dengan bertelur melahirkan atau disebut ovovivipar. Jadi hewan ini juga bertelur, tapi telurnya itu berkembang di luar badan induknya. Contohnya adalah hewan ular. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Ada 5 loh. Apa saja itu? Yang pertama ada biji, kedua ada tunas, ketiga ada stek, keempat ada okulasi, dan terakhir spora. Apa sih itu Ustazah? Nah, biji ini perkembangbiakan tumbuhan yang muncul dari biji-bijian. Misalkan anak-anak menyebar biji, nanti akan tumbuh tanaman baru. Kalau tunas itu tanaman baru yang muncul dari tanggul, ketiak daun, batang, dan lain sebagainya. Contoh tanamannya adalah tanaman pisang. Lalu stek itu apa? Stek itu tumbuhan baru yang muncul dari batang yang dipotong kemudian ditanam. Contohnya kalau memotong batang singkong kemudian ditanam akan muncul tanaman baru. Sedangkan okulasi itu ketika ada batang yang memiliki kulit bermata ditempelkan pada tanaman lain. Contohnya di kulit pohon mangga arum manis ada matanya, kemudian ditempelkan pada pohon mangga kodok. Itu disebut okulasi. Spora adalah perkembangbiakan dari sel, bisa disebarkan angin, binatang, air, dan sebagainya. Contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Itu tadi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sudah tahu bedanya anak-anak? Sudah? Bagus. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang makna sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat tidak bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Apa? Bisa diulangi lagi? Betul. Bunyinya yaitu
ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini dilambangkan dengan lambang bintang. Artinya, seluruh bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ya, seperti itu. Bagaimana contoh pengamalan sila pertama Pancasila? Yaitu dengan bersyukur. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah bersyukur? Siapa? Alhamdulillah, semuanya bersyukur. Nah, cara bersyukur dapat diucapkan dengan membaca hamdalah. Bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu. Nah, cara bersyukur yang lain yaitu dengan berdoa. Jadi kalau anak-anak mendoakan Bapak Ibu, itu sudah termasuk salah satu bentuk bersyukur. Siap bersyukur setiap hari? Siap? Tetap lanjutkan bersyukur dengan berdoa ya. Nah, sekarang tugasnya menyebutkan 5 contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Tugasnya ditulis di buku dan dikirimkan ke ustadzah. Sudah dapat dipahami? Sudah? Silahkan dikerjakan dengan penuh semangat dan keceriaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.